Halo Pisces, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang kabar penting yang akan membuat kamu kaget dan terharu. Seperti apakah itu? Kita akan coba lihat ya. Tapi ingat buat Pisces, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Pisces, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Pisces semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan salah satunya. Kabar penting yang akan membuat kamu kaget dan terharu. Apakah itu? Ingat, ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke? Kita akan coba lihat kabar penting apakah yang akan terbaca untuk kamu. Nah, ini ada someone working against you behind your back. Ada seseorang yang akan melakukan suatu pekerjaan lagi di belakang kamu, ya. Nah, ini mungkin kamu harus pahami ya, harus lihat nih siapakah dia, tindak tanduknya, gelagatnya, kamu harus pahami. Terkadang kan kita ada ya di depan kita itu baik banget gitu. Ternyata di belakang kita menusuk kita ya. Jadi itu kamu harus berhati-hati. Intinya kamu akan diingatkan nantinya. Mungkin saja sebenarnya kamu itu selalu diproteksi oleh semesta. Kamu akan tahu, kamu akan merasakan ada orang-orang yang berniat jahat, ada orang-orang yang mungkin tidak suka sama kamu akan merasakan. Dan itu mungkin yang akan mengejutkan kamu ya. Oh, ini kabarnya mengejutkan sih buat aku. Ternyata orang yang selama ini aku percaya, ya, ternyata dia menipu aku. Ternyata dia menusuk aku dari belakang. Nah, itu yang membuat kamu ngerasa ya tidak semua orang itu sama, ya. Oke. Di sini apa lagi? Recognition, reward for minute, ada basket. Nah, mungkin dalam waktu dekat, ya, kamu akan mendapatkan kabar bahagia sekali. Rezeki yang berlimpah, rezeki yang tidak terduga, ya, keberuntungan akan datang kepada kamu, ya, banyak sekali. Intinya tinggal bagaimana kamu memanfaatkan keadaan ini. Apalagi mungkin dalam momen lebaran ya, banyak yang akan kamu jumpai, bahkan banyak yang mungkin akan memberikan THR gitu ya. Semoga aja ya, walaupun kita sudah dewasa atau remaja ya, mungkin bisa saja akan mendapatkan lagi THR-nya ya. Oke. Nah, itu. Sini ada sunrise, ada new creative ideas, new venture, a fresh start. Kamu akan ngerasakan ada ide-ide baru kamu, ide-ide kreatif kamu yang benar-benar akan membawa perubahan pada hidup kamu. Terkadang kamu juga tidak sadar ya, oh ini ide apaan sih? Oh ini rencana apa ya? Gitu. Apakah nanti ini akan membuahkan sebuah hasil yang menyenangkan atau membahagiakan atau satu keberuntungan? Nah, di situ kamu akan ngerasakan, oh, jadi aku akan ngerasakan nih dari intuisi aku gitu ya. Di situ kamu akan ngerasakan itu juga sebuah kabar, itu bahkan sampai akan mengejutkan kamu. Ternyata setelah apa yang aku eksperimenkan, ya aku lakukan, ya yang tadinya aku tidak menduga, tidak menyangka, ya ternyata hasilnya begitu baik gitu loh. Hasilnya begitu memuaskan. Nah, entah apa itu eksperimen kamu, ya. Mungkinkah kamu di sini lagi dalam merintis sebuah bisnis, dan bisnis yang kamu itu kamu anggap awalnya sih kayak, ah kayaknya bisnis aku berkembang nggak ya? Nanti aku mengalami kerugian nggak ya? Nah, mungkin kayak oleng ya kapal kamu, awalnya kayak oleng, tapi ternyata banyak hal yang membuat kamu memperjuangkan itu semua dan pada akhirnya semua keadaan itu akan membaik gitu loh, ya. Ini ada temporary situation. Ada situasi yang benar-benar membuat kamu merasa akan nyaman gitu loh. Oh, aku nyaman ya sama dia. Aku ngerasa dia ini orang yang aku butuhkan begitu. Walau terkadang situasi ini hanya sementara sifatnya, tapi setidaknya kamu udah ngerasakan kenyamanan. Mungkin kayak itu dengan seseorang, awalnya mungkin kamu ngerasa ya, seseorang ini membuat kamu nyaman, terus udah saling cinta, mungkin dalam pekerjaan juga ya. Tapi tiba-tiba karena mungkin sesuatu hal yang mengharuskan antara kamu dengan dia harus terpisah. Dia mungkin pergi, pindah kerja kah, atau pindah rumah kah, ya, atau dia pergi ikut orang tuanya, keluarganya ya. Sehingga itu membuat kamu ngerasa padahal aku sudah nyaman loh sama dia. Ini yang membuat kamu kaget. Nggak nyangka, aku berpikir
aku akan selamanya bersama kamu bahagia. Ternyata ya hanya sesaat begitu. Oke, ini ada door, ada opportunities are waiting for you. Ada sebuah kesempatan peluang yang menunggu kamu saat ini, yang menanti kamu saat ini, ada pintu itu. Tinggal kamu buka aja. Nah, ini mungkin ada sebuah kabar baiknya. Kamu akan merasa terharu. Mungkin saja banyak bantuan-bantuan akan datang. Saat kamu kecewa, saat kamu sedih, hadirlah seseorang. Ternyata seseorang itu adalah peluang kamu untuk memperbaiki moodnya kamu, memperbaiki kebahagiaannya kamu, memperbaiki hidupnya kamu, ya. Jadi jangan jangan kita merasa kalau kita udah ditinggalkan, udah dikecewakan, hidup kita berakhir, belum. Justru itu adalah awal baru bagi kita untuk menerima tantangan bagaimana cara kita untuk menemukan seseorang yang memang lebih nyaman dari sebelumnya. Oke. Nah, jadi di sini ada family wishes come true. Nah, di sini aku juga melihat ya, mungkin beberapa dari kamu nantinya dalam waktu dekat ya, mungkin beberapa hari lagi kamu akan bertemu ya dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah bagian terpenting bagi kamu, adalah apa ya, sesuatu hal yang begitu berharga gitu loh, keluarga itu. Jadi ada juga beberapa dari kamu yang sudah lama tidak ketemu, sudah lama yang mungkin tidak mendapatkan cuti nih dari atasannya, dari bosnya. Nah, mungkin di tahun ini, di bulan ini ya, kamu mendapatkan cuti sehingga akhirnya bisa bertemu dengan keluarga dan itu begitu menyenangkan bagi kamu. Ya, memang tidak menyangka, terharu sekali sampai kamu mungkin meneteskan air mata saat bertemu dengan keluarga. Oke? Nah, itu. Kita akan coba lihat nih dari kartu tarot. Seperti apakah yang akan terbaca? Oke. Seperti apakah yang akan terbaca dari kartu tarot ini? Tentang kabar penting atau yang membuat kamu kaget dan terharu. Ya. Kita akan lihat dulu zodiak-zodiaknya. Zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu itu ada Aries, Leo, Sagi. Sebentar ya. Oke, kita lanjut ya. Aries, Leo, Sagi ya. Terus di sini ada The Hierophant, ada Taurus, ada The Hermit, ada Virgo, ada Aries, Leo, Sagi, ada Leo, ada Taurus, Virgo, Capri. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu, oke? Nah, di sini aku melihat ada Nine of Wands. Pada akhirnya kamu akan melihat masa depan. Ya, yang tadi awalnya hidup kamu itu penuh dengan beban, ya, penuh dengan tanggung jawab, ya. Tapi kamu tetap akan melihat adanya masa depan. Mungkinkah di situ kamu akan selalu dituntun oleh semesta, diberikan petunjuk ya untuk melewati jalan ini. Walaupun kamu sendiri, setidaknya ada Tuhan bersama kamu melewati jalan ini. Ya, ini yang membuat kamu terharu, sangat terharu sekali. Karena ya kamu ngerasakan kehadiran atau bantuan dari semesta untuk kamu. Jika kamu benar-benar punya pandangan ke depan. Ya, tapi kalau kita tidak punya pandangan ke depan, ya arti kata kita tidak mau maju, kita tidak mau berusaha, ya udah, kamu terima kehidupan kamu yang tidak akan pernah berubah, ya. Jadi yang ingin berubah, ya, yang akan berubah itu ya diri kita sendiri. Berawal dari diri kita. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Oke? Nah, itu dia. Ini yang aku katakan, di mana kamu akan selalu menemukan petunjuk, menemukan sebuah sebuah cahaya terang ya, di mana akhirnya kamu akan bisa melewati kehidupan kamu ini. Nah, ini juga cukup membahagiakan bagi kamu. Bahwasanya ya kamu menyadari, kamu ngerasakan kehadiran seseorang yang mungkin membuat kamu itu menuju sebuah arah tujuan yang jelas gitu ya. Dan mungkin ya tetap namanya kita manusia pasti kita membutuhkan orang-orang. Terkadang Tuhan yang mengirimkan seseorang itu kepada kita dan kita harus bisa menerimanya dengan bahagia. Ya, harus dengan bahagia. Nah, ini juga ada di Hierophant. Dan kamu juga meningkatkan spiritual kamu juga. Mungkin dengan begitu juga ya, Tuhan lebih memberikan banyak kesempatan kepada kamu karena kamu benar-benar sudah merubah diri kamu menjadi lebih baik ya, lebih sangat spiritual ya. Yang dulunya jarang untuk ibadah, sekarang kamu udah rajin, udah rutin gitu ya. Apa yang menjadi kewajiban kita sebagai umat itu sudah kamu kerjakan ya. Dan kamu lebih banyak melakukan hal-hal yang positif. Sehingga pada akhirnya kamu juga merasa memang harus seperti ini ya. Kalau memang hidup kita harus berubah gitu loh. Dari diri kita dulu.
tingkatkan spiritual kita, bangun energi positif ya, buang energi-energi negatif ya. Dengan begitu akhirnya hidup kita akan balance ya, akan stabil. Oke? Ini ada strength. Ini ada sebuah kesabaran ya. Kesabaran kamu ini jugalah yang menghantarkan kamu kepada suatu kesuksesan, ke suatu kebahagiaan. Karena jika tidak sabar, kita pasti akan cepat lelah, cepat down, cepat stuck gitu ya. Ya udah deh, aku capek, aku pengen istirahat aja, aku pengen berhenti aja gitu ya. Nah, jadi itu kan mana semangatnya gitu loh. Nah, tapi di sini kamu selalu sabar untuk menghadapi. Ini juga sebuah modal kamu ya, modal kamu untuk bisa mencapai kebahagiaan. Kamu akan selalu menemukan hal-hal baik nantinya. Yakinkanlah diri kamu bahwasanya saat kita sudah melakukan hal yang baik ya, hal-hal yang positif ya, maka Tuhan juga akan memberikan hal yang positif juga kepada kita. Ya. Di sini ada Seven of Pentacles. Ya, banyak pertumbuhan-pertumbuhan yang akan terjadi saat kamu benar-benar sudah membenahi diri kamu. Saat kamu sudah menjadi seseorang yang benar-benar self love ya. Nah, maka pertumbuhan dalam segi apapun itu akan muncul, akan kelihatan. Salah satunya mungkin dari segi finansial. Di mana mungkin kamu selama ini yang sulit dalam menemukan pekerjaan itu akan lebih mudah. Karena kamu lebih lebih sangat positif saat ini. Ya, bahkan apalagi kamu sudah sering membantu orang ya, selalu berempati kepada siapapun ya. Dan akhirnya Tuhan memberikan kemudahan kepada kamu untuk apa yang kamu harapkan ya di sini. Oke? Nah, kita akan coba lihat dari kartu orakel ini. Apakah yang akan terbaca? Apakah yang akan terbaca? Oke, satu lagi. Ya. Nah, di sini ada honesty. I can always expect the trust from other. Nah, di sini I can expect it from myself. Jadi, segala sesuatu itu emang berasal dari diri kamu dulu, bukan dari orang lain gitu loh. Nah, di sini aku juga melihat kamu akan merasa adanya satu kebenaran yang akan kamu lihat nantinya. Entah itu dari seseorang atau dari siapapun ya. Dan itu membuat kamu merasa yakin kalau aku itu memang harus memperjuangkan kehidupan ini gitu. Nah, ini ada forgiveness. Ya. Nah, di sini ada forgiveness ya. Ya mungkin aku melihat mungkin dalam waktu dekat ini kamu akan lebih bisa memaafkan. Karena ini juga membuat kamu nantinya akan mendapatkan hal-hal baik. Saat kita sudah memaafkan seseorang, saat kita sudah mencoba untuk mengikhlaskan semua yang terjadi, menerima keadaan ya, disitulah kebahagiaan kita akan dimulai. Oke? Ini juga ada self esteem. Kamu akan benar-benar mencoba untuk menghargai diri kamu sendiri, mencintai diri sendiri. Karena dengan begitu, kamu akan merasakan perubahan pada diri kamu, ya. Begitu sangat berubah, oke? Apalagi mungkin dengan memaafkan orang. Kalau kita punya dendam, pasti kita merasa hidup kita itu tidak akan pernah berubah, bahkan hidup kita itu makin hancur karena dipenuhi rasa dendam, rasa benci. Tapi kalau kita sudah memaafkan, ya itu arti kata kamu sudah mencintai diri sendiri, sudah menghargai diri kamu gitu loh. Nah, ini juga membuat hal yang baik nantinya kepada kamu ke masa depannya, oke? Ini ada hal, kamu akan bisa sembuh. Kamu akan mengalami suatu kesembuhan dalam segala hal, ya. Kesembuhan dalam hal apakah itu? Ya mungkin saat kamu pengen move on, ya kamu bisa move on, ya. Saat kamu pengen melupakan seseorang, ya bisa gitu loh. Intinya kamu tidak akan memusingkan hal-hal yang memberatkan kamu. Karena kamu membuat hidup ini akan lebih enjoy lagi, ya. Di sini ada balance, hidup kamu juga akan seimbang, akan stabil. Ya mungkin saja dalam waktu dekat ini ada kestabilan yang akan datang kepada kamu ya. Kamu mulai menemukan peluang-peluang, kesempatan, rezeki yang tidak terduga ya, orang-orang yang baik ya, semuanya mungkin akan kamu dapatkan. Tapi dengan satu syarat, kamu jangan terlalu banyak menyangkal. Kamu jangan sering denial gitu ya. Karena kalau kita sering menyangkal apapun yang ada ke dalam hidup kita, ya kita tidak akan merasa bersyukur gitu loh. Nah, jadi di sini aku berharap kamu itu benar-benar merasakan kalau, hidup aku ini ya seperti ini, terima semuanya apa adanya, dan buatlah hidup ini begitu sangat bermanfaat buat kamu. Karena dengan begitu, kita akan merasakan kebahagiaan yang sebenarnya, oke? Apalagi kalau misalnya banyak orang yang jahat sama kita nih, yang benci sama kita, tidak suka kita, ya udah, kita nggak usah balas dengan benci juga gitu, tapi balaslah dengan kebaikan. Karena dengan memaafkan, dengan kebaikan, itu akan membawa kehidupan yang lebih baik juga kepada kita ya. Oke, nah buat teman-temanku inilah yang kabar penting yang mungkin membuat kamu kaget dan terharu ya. Ternyata banyak hal-hal yang bisa membuat kamu bahagia jika kamu peka terhadap apa yang ada di sekeliling kamu ya.
Oke, buat teman-temanku mungkin ini bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Sampai ketemu lagi, dadah.